Masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang penginderaan jauh atau remote sensing. Akan kita bahas tentang komponennya. Penginderaan jauh ada banyak sekali. Nah, yang akan kita bahas yang pertama saja. Penginderaan jauh itu apa sih? Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh oleh perekam atau sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek, daerah, atau fenomena tersebut. Jadi intinya dalam penginderaan jauh itu memperoleh informasi dan tanpa kontak langsung. Berikutnya, yakni komponen penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak komponen yang saling terkait. Komponen-komponen penginderaan jauh adalah sebagai berikut. Di gambar ada, yang pertama yaitu sumber tenaga atau energi, yang kedua ada atmosfer, yang ketiga objek, keempat ada sensor, kelima ada wahana, keenam pengelolaan data, dan ketujuh ada penggunaan data. Yang nanti akan kita bahas satu per satu. Yang pertama ada sumber tenaga. Sumber tenaga itu adalah sebagai energi untuk memancarkan tenaga dari objek ke sensor. Terdapat dua, yaitu ada tenaga aktif, yang kedua ada tenaga pasif. Tenaga aktif yaitu diaktifkan oleh manusia seperti gelombang elektromagnetik. Tenaga pasif yaitu berupa sinar matahari. Nah, keunggulan dari tenaga aktif yaitu kita bisa menggunakan waktu kapan saja, mau pada saat siang hari, pada saat cuaca sedang tidak baik seperti mendung, atau pada saat malam hari. Sedangkan untuk tenaga pasif kita hanya bisa menggunakannya pada saat siang hari dan pada saat cuaca cerah. Yang kedua yaitu atmosfer. Atmosfer sebagai media penerus sinar ultraviolet ke bumi. Sinar elektromagnetik dari matahari nanti itu akan dipantulkan, dibiaskan, diserap, dan diteruskan. Sinar elektromagnetik yang berhasil sampai ke permukaan bumi disebut sebagai jendela atmosfer. Ini adalah seperti ilustrasinya. Yang ketiga yaitu berupa objek. Segala sesuatu yang menjadi target dalam penginderaan jauh, yaitu berupa fenomena geosfer yang ada di permukaan bumi. Nah, nanti adanya interaksi antara sumber tenaga dengan objek, yaitu berupa sinar matahari, yang mengenai objek akan memberi pengaruh yang berbeda-beda. Objek memiliki sifat memantulkan dan menyerap. Objek bersifat memantulkan karena sedikit cahaya yang diserap dan banyak yang dipantulkan. Sebaliknya, jika objek menyerap banyak cahaya, maka akan sedikit yang dipantulkan. Objek yang menyerap akan terlihat gelap pada citra, sedangkan objek yang banyak memantulkan akan terlihat cerah pada citra. Yang keempat adalah sensor. Sensor adalah alat untuk merekam atau mengambil gambar objek. Terdapat dua sensor, yaitu sensor fotografi dan sensor elektronik. Yang pertama, sensor fotografi adalah sensor yang berupa kamera dengan menggunakan film sebagai detektornya. Bekerja pada spektrum tampak. Proses kimiawinya hasilnya berupa bentuk foto udara. Yang kedua, sensor elektrik menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum lebih luas. Detektornya berupa pita magnetik, hasilnya berupa citra. Yang kelima yaitu wahana. Wahana adalah media sebagai tempat diletakkannya sensor. Wahana dibedakan menjadi tiga, ada pesawat terbang rendah, ada pesawat terbang tinggi, dan ada satelit. Ketinggiannya yang terbang rendah 1000 sampai 9000 meter, yang terbang tinggi lebih dari 18.000 meter, satelit 900 km di atas permukaan bumi. Nah, karena penginderaan jauh terus mengalami perkembangan teknologi, maka sekarang kita juga bisa menggunakan drone atau balon udara. Yang keenam adalah perolehan data. Dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama manual, yang kedua digital. Yang manual dilakukan dengan interpretasi citra dengan alat berupa stereoskop. Nah, ini gambarnya. Jadi nanti di bawah ini ada peta udara atau foto udara, kemudian ada citra yang nanti akan kita interpretasi dengan menggunakan stereoskop. Yang kedua ada digital dengan menggunakan software khusus penginderaan jauh. Yang ketujuh yaitu berupa pengguna data. Orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil dari penginderaan jauh.
Kunci dari keberhasilan penerapan sistem penginderaan jauh yaitu terdapat pada pengguna data. Kemampuan pengguna data dalam menerapkan hasil penginderaan jauh juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang mendalam tentang disiplin ilmu masing-masing maupun cara pengumpulan data dari sistem penginderaan jauh tersebut. Nah, data yang sama dapat digunakan untuk mencari info yang berbeda bagi pengguna yang berbeda pula. Berdasarkan kerincian, keandalan, dan kesesuaian data dari sistem penginderaan jauh akan menentukan dapat diterima atau tidaknya data penginderaan jauh oleh pengguna. Sekian penjelasan dari komponen-komponen penginderaan jauh. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.